Halo semuanya, Sawadee-krap. Apa kabar? Semoga kabar kalian selalu baik dan juga sehat. Selamat datang di segmen analisa. Hari ini kita akan bahas mengenai pasangan spektakuler di Indonesia yang baru saja melangsungkan pernikahannya yang disiarkan langsung dari Televisi Nasional Indonesia, Lesti dan juga Bilar. Di awal hubungan mereka banyak yang pro dan kontra. Ada yang bilang bahwa memang beneran mereka tuh saling mencintai, ada juga yang bilang ini hanyalah gimmick, atau ada bilang azas pemanfaatan. Tapi at the end of the day kita bisa melihat bahwa mereka sudah resmi melangsungkan pernikahan. Menurut aku tidaklah mungkin mengorbankan hati dan juga perasaan untuk sebuah hal yang besar, pernikahan, atau hanya untuk gimmick. Mereka bukan tipikal orang yang seperti itu. Oke, di usia mereka yang berada di bawah 30 tahun dan berani melangsungkan pernikahan, bagi aku adalah hal yang luar biasa, terutama mereka berada di kota besar ya. Aku nggak berarti bilang bahwa orang yang menikah muda itu semuanya baik, semuanya benar, itu adalah hak individu setiap orang. Tapi menurut aku dengan pencapaian karir mereka menikah di usia muda, yang ditakutkan biasanya kan di Indonesia kalau orang sudah menikah itu katanya rezekinya, terutama selebriti kan ya, rezekinya akan nggak bagus ataupun juga karirnya akan turun. Tapi ini sedikit anomali ya terjadi ke mereka. Justru dengan mereka menikah malah membuat pundi-pundi rupiah mereka semakin meningkat. Nah, hari ini kita akan bahas mengenai berapa sih pendapatan dari YouTube aja yang bisa kita cek, karena yang ada datanya hanyalah data dari YouTube, pendapatan dari Lesti channel dan juga channelnya Rizky Bilar. Rizky Bilar, oke, kok biliar? Oke, salah ngomong gue ya. Oke, sekarang coba kita lihat dulu ya, apakah pendapatan YouTube-nya Rizky Bilar sekarang sudah melebihi pendapatan Lesti? Let's see. Oke, yang pertama ini adalah channelnya Lesti, itu sudah lebih dari 5 juta subscribers dengan total views-nya lebih dari 200 juta kali. Oke, sekarang kita akan coba cek. Yang pertama ini kita lihat di websitenya berapakah pendapatannya. Oke, kategorinya ini masuk total grade-nya B+, yang tertinggi itu A ya, kalau di YouTube berarti bentar lagi akan A lah. Peringkatnya itu peringkat ke-106 dengan total berarti dia ini adalah peringkat ke-106 subscribers terbanyak di Indonesia begitu untuk kategori entertainment. Dengan pendapatannya rata-rata itu minimal per bulan tuh 2.200 sampai 35.600 US dollar. Oke, sekarang kita akan hitung dulu ya. Per bulan tuh 2.200 minimalnya. Oke, 2.200. Ini aku ngitungin duit orang ya. Dikali dengan 14.300 lah dolar. Anggap aja sekarang. Oke, jadi minimalnya 314, berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kebanyakan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 31.460.000, maaf, 31.460.000 itu minimalnya. Kalau maksimalnya tuh 35.600 ya. Oke, coba kita lihat. 35.600 dikali dengan 14.300. Sampai dengan berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Banyak juga ya. 3, 4, 5, 6. 500 juta. Ini berapa sih? 50 juta nggak sih? Aduh, maaf ya guys ya, gue tuh agak sedikit matanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 500 juta sekian lah, 80.000. 500 juta, 80.000. Oke, itu kan maksimalnya. Kalau aku lihat dari ini, aku ambilnya tengahnya. Menurut aku sih rata-rata pendapatannya kalau diambil tengahnya aja, at least sekitar 20.000 sih, kalau menurut aku ya. 20.000 US dollar dikali 14.300. Oke. 286 juta. Bener kan? Iya, jadi gitu ya. Oke, jadi kalau menurut aku pendapatannya Lesti itu, kalau aku ambil nilai tengahnya, rata-rata itu sekitar 286 juta hanya dari AdSense YouTube. Tapi kan di AdSense itu, di YouTube itu kan ada endorsement, ada produk, ada macam-macam. Ini hanya salah satunya aja ya. Gila ya, 286 juta itu gede banget loh per bulannya. Oke, itu adalah dari channelnya Lesti ya.
Kemudian kalau dari sang suami Rizky Bilar, dengan total subscribersnya 4,2 juta sekian, dengan total viewsnya lebih dari 300 juta, hampir 400 juta. Kita sekarang coba cek channel dari suaminya, Lesti. Oke, let me check here. Oke, oh ini dia. Wah, kategorinya juga B+ ya. Peringkatnya adalah 150. Artinya dia adalah YouTuber peringkat ke 150 dengan jumlah subscribers terbanyak di Indonesia. Oke, untuk kategorinya apa ini? Kategori entertainment dong seharusnya, tapi nggak ada di sini. Oke, well it's fine. Let's see, minimalnya 11.800 per bulannya sampai 189.000 sekian. US dollar ya, bukan dolar Hong Kong. Oke, let me check 11.800 ya. 11.800 dikali dengan let's say 14.300 per dolarnya. Banyak juga ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, jadi 168 juta. Oh, nggak ada yang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 168 juta 740.000 itu minimalnya. Wow, banyak banget. Kalau Lesti minimalnya tadi itu puluhan juta. Kalau ini sudah 100-an juta per bulan. Itu minimalnya, guys. Maksimalnya 189.000 US dollar. Waduh, berapa ini ya? Banyak banget ini pasti. 189.000. Let's say lah ya. US dollar. Oke, dikali dengan 14.300. Gila, berapa ini nolnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 miliar, men. Sampai dengan 2 miliar 702 juta 700.000 rupiah itu maksimalnya. Gila, mantap banget ya, miliaran rupiah loh per bulannya. Tapi let's say seperti tadi, kategorinya kayak Lesti tadi aku bahasnya juga, kita ambil nilai tengahnya, karena rata-rata mungkin di tengah-tengahnya. Aku melihat kalau dari sini 11.000 sampai 180, anggap aja mungkin sekitar feelingku ya, ini feeling ya, sekitar 40 ribuan sih menurut aku ya. Coba. 40.000. Oke, kebanyakan nolnya lagi nih. Oke, 40.000 US dollar dikali dengan 14.300. Wow, berapa nolnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 572 juta itu rata-rata buat penghasilan dari Rizky Bilar dari YouTube-nya. Ini juga sama kan, ini cuma dari AdSense YouTube, belum dari endorsement atau dari penghasilan lainnya dari acara TV. Jadi wajar aja kalau Rizky Bilar tuh memberikan hadiah untuk istrinya, Lesti, mobil mewah, terus juga dengan uang mas kawin miliaran rupiah, wajar aja sih, karena dalam sebulan hanya dari YouTube-nya aja, at least paling nggak itu 572 juta. Jadi kalau dari dua channel YouTube ini, pertama adalah Lesti dan juga Rizky Bilar, ternyata memang Rizky Bilar dari segi AdSense pendapatannya lebih tinggi dibandingkan dari Lesti. Tapi kalau dari televisi, kita nggak tahu dong. Kita bisa mengeceknya juga agak sedikit simple dan juga gampang sih. Ada acara TV apa yang biasanya sering kita lihat di TV, itu kalau kita lihat kan kayak Rizky Bilar gitu kan, main sinetron, ataupun juga Lesti main sinetron atau enggak, kayaknya enggak gitu. Mungkin kalau Rizky Bilar tuh per episode tuh mungkin bisa 30 atau 40 juta per episode. Tapi kan satu episode tuh biasanya bisa dikerjakan dalam waktu beberapa hari kan ya, untuk membuat satu episode. Nggak tahu, bisa sehari, bisa 2 hari, atau bahkan bisa seminggu untuk satu episode. Itu dari pendapatan Rizky Bilar kalau di bidang acting gitu kan ya. Tapi kalau untuk Lesti sekali nyanyi, nah menurut aku ya, bukan karir tertinggi ya, maksudnya aku nggak mau mengotak-ngotakin, tapi biasanya profesi dengan bayaran tertinggi itu biasanya adalah penyanyi sih di mana-mana. Kalau kayak Rizky Bilar kan 30 juta let's say misalnya gitu untuk satu episode. Itu kan untuk proses syutingnya bisa beberapa hari. Tapi kalau Lesti itu satu nyanyi mungkin bisa, kalau acara di TV mungkin ya sama ya, 40 juta atau 50 juta. Tapi itu kan hanya nyanyinya berapa menit gitu kan ya. Hanya 3 menit, hanya 10 menit, tapi langsung dapat segitu. Makanya profesi penyanyi itu adalah menurut aku profesi yang paling levelnya itu
bukan level yang secara derajat ya, tapi level bayaran tertinggi itu adalah biasanya didapatkan oleh penyanyi. Yang kedua adalah presenter. Presenter pun juga sama kan ya. Kalau presenter sudah ngetop gitu kan ya, dengan ngisi satu acara hanya 1 jam, 2 jam, bayarannya bisa puluhan juta. Sedangkan kalau untuk pemain sinetron, itu kan satu episode butuh beberapa hari dan persiapannya juga panjang. Sekali lagi ini bukan membandingkan tentang derajat, tapi tentang pendapatan yang secara cepat didapatkan antara penyanyi dan juga aktor, presenter, something like that gitu. Well, tapi terlepas dari itu semua, ini semua yang aku bahas adalah hanya pendapatan dari AdSense, bukan dari pendapatan TV, hosting, atau acara-acara yang ada di layar kaca, yang pasti itu akan jauh lebih tinggi dibandingkan AdSense. Menurut aku, pendapatan YouTube itu mungkin hanyalah sekitar 5% dari total pendapatan dari Rizky Bilar dan juga dari Lesti. Wow, itu amazing banget kan ya? Makanya nggak heran, dengan miliaran rupiah yang mereka dapatkan setiap bulan di Indonesia pastinya, mereka juga punya beban mental yang tinggi ya. Makanya menjadi seorang selebriti itu kenapa bisa menghasilkan pendapatan yang sangat luar biasa fantastik, karena juga punya tanggung jawab yang besar ke masyarakat Indonesia. Salah ngomong dikit aja, habis deh, bakal dihina. Sekarang mungkin mereka sedang dipuji-puji, banyak dicintai, tapi kalau we never know, kalau mereka mungkin lagi hilaf, melakukan hal yang dianggap orang Indonesia sedikit nggak pantas, pasti juga netizen Indonesia akan langsung menghajar habis-habisan, karena itu adalah karakteristik nggak hanya di Indonesia sih, semua masyarakat di dunia pun seperti itu kurang lebih. Tapi pesan yang baik dari sini adalah kita bisa melihat bahwa 2 orang anak muda ini di bawah usia 30 tahun adalah anomali, karena biasanya artis-artis itu kan, apalagi penyanyi gitu, mereka nggak mau menikah muda, karena bahkan ada banyak produser yang memberikan kontrak gitu kan ya, selama kamu berada di bawah naunganku, kamu tidak boleh pacaran atau tidak boleh menikah. Jangankan menikah, pacaran aja yang dipublikasikan nggak boleh dikasih tahu. Sama lah seperti boyband atau girl band yang ada dari Korea Selatan kan ya, mereka juga ada ikatan kontrak, tidak boleh menikah atau tidak boleh publikasikan hubungan asmara mereka. Tapi di sini ini adalah anomalinya. So, thank you very much for watching this video. Tinggalkan komentar kalian mengenai video ini, dan kalau kalian suka, berikan like-nya, terus juga share dan juga subscribe channel YouTube ini. Kalaupun kerap semuanya, bye-bye.